Halo, apa kabar untuk Leo? Ya, oke, sorry ya. Apa kabar untuk Leo? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua. Kali ini aku mau reading untuk Leo tentang kabar mantan kamu. Sekali lagi ini sifatnya tidak semua harus resonate ya, karena ini adalah general reading. Kalau nggak resonate, kamu bisa cek di video yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu untuk Leo. Nah, energinya juga bisa terbalik dan vice versa untuk Leo. Oke, aku cek dulu di sini untuk zodiak Leo terhadap mantan kamu. Focus on love, look for the good in everyone. Bawahnya udah kalau aku lihat di sini bawahnya udah kayak wah, ini dia ya. Oke. Kita lihat ada you are limitless, you can do anything you choose. Love and rest. So, gini teman-teman ya untuk Leo, kalau aku lihat di sini, karena di sini juga namanya juga kartu Oracle Cards yang terkadang itu ada pesan ya buat kamu Leo. Tapi ini energinya bisa terbalik ya. Gini, look for the good in everyone. Jadi kalau kita ngomong look for the good in everyone ini sendiri, ini bisa saja kayak ada suatu sudut pandang kamu atau kamu menilai. Nah, bagaimana menilai, cara kamu menilai pasangan lagi, kenapa sih? Cara kamu menilai dulu ya mantan kamu di sini. Bisa saja kita ngomong masalah look for the good in everyone itu kayak merasa bahwa apa yang dilakukan mantan kamu dulu itu kayak selalu salah mungkin menurut kamu ya. Apa ya kalau aku lihat itu apa yang dia lakukan bukan selalu salah sih. Apa yang dia lakukan itu menurut kamu tuh kayak kenapa sih kamu harus kayak gini, kenapa sih kamu kayak gini, aku nggak suka kalau kamu kayak gini, kenapa sih kamu nggak mau terbuka, kenapa kamu nggak bisa kayak gini, kenapa kamu nggak bisa kayak gini. Nah ya, karena di sini aku lihat you can do anything you choose. Karena ya mungkin kamu belum bisa menerima apa yang dia lakukan sama kamu, bisa juga seperti itu ya. Atau apa yang dia lakukan sama kamu, apa yang dia perbuat dalam hubungan di masa lalu ini kayak membuat kamu tuh kayak mau nggak suka gitu loh. Mau gimana lagi, pokoknya kalau gua nggak suka nggak suka. Nah seperti itu. Jadi kayak nggak ada pilihan gitu loh ya. Kita ngomong masalah kayak nggak ada pilihan. Apalagi kita ngomong masalah perasaan ya teman-teman. Bahwa di saat kamu udah menyukai dia, di saat kamu ada perasaan sama dia, kamu menginginkan dia itu melakukan yang terbaik ke kamu. Bisa juga seperti itu. Kita ngomong masalah fokus on love ya. Jadi intinya itu di sini juga ada keinginan kamu ya teman-teman untuk Leo. Ada keinginan kamu itu kayak kalau kamu sayang, kalau dia itu sayang sama kamu, kenapa sih kamu itu nggak melakukan yang terbaik buat kamu? Kenapa sih dia nggak melakukan yang terbaik buat kamu? Atau bisa saja kenapa sih dia itu nggak bisa fokusnya ke kamu? Nah, kenapa sih dia tuh nggak bisa fokusnya ke kamu ya? Nah, di sini kalau aku lihat seperti itu, karena kita ngomong masalah you are limitless ya. Aku melihat ada rasa cemburu di sini untuk teman-teman Leo ya. Aku lihat ada rasa cemburu, dimana perasaan kamu memang udah nggak bisa kemana-mana. Kayak gue tuh kalau udah sayang sama seseorang, nah kayak gitu ya. Kalau kamu sudah sayang sama seseorang, ya fokusnya hanya ke dia. Nah ini ya. Dan kamu menginginkan sebaliknya, kenapa sih kamu nggak bisa fokus ke aku? Aku aja bisa kok fokus ke kamu. Aku aja bisa kok begini ke kamu, kenapa kamu nggak bisa? Nah ini dia. Oke, love and the rest, love does not give up. Nah ini, aku melihat kayak menyerah ya. Bisa saja kamu yang menyerah, karena bisa saja dia bukan seseorang ya yang kayak apa ya, yang membuat kamu ini intinya itu nggak sesuai dengan harapan kamu atau tidak bisa sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah ini, dan dengan harinya love and the rest ini sendiri itu kayak ada sisi rasa lelah, capek. Nah di sini ya. Dan aku juga melihat ada ya bisa dibilang kayak gini, emangnya hanya lu aja yang bisa begini, gue juga bisa.
Emangnya cuma lu aja yang gue suka gitu kan? Coba deh lewat suatu saat nanti banyak kok orang yang suka sama aku. Bisa juga seperti itu ya. Emangnya cuma lu aja? Banyak kok, walaupun gue sayang sama lo tuh betulnya banyak juga orang-orang di sekitar gue juga yang suka sama gue. Nah kayak gitu, bisa juga seperti itu ya kalau aku lihat. Oke, aku cek dulu di sini untuk teman-teman. Tapi di sini aku lihat ada love does not give up, lose faith. Kita masalah love is helpful. Berarti kayak aku melihat kayak ada situasi dalam hubungan kamu dulu di masa lalu sama dia, itu kayak apakah hubungan ini bisa untuk kedepannya? Kalau hubungan semacam ini, apakah bisa untuk kedepannya? Ya. Di sini kalau aku melihat ada situasi bahwa mungkin saja kamu ketrapping dengan perasaan kamu ya teman-teman. Dimana kayak saat ini kamu merasakan bahwa kamu ingin keluar dari situasi ini juga nggak bisa, karena aku lihat you are limitless. Ya. Di sini aku melihat kayak seolah-olah mungkin saja pikiran kamu saat ini kayak kenapa sih Kak aku selalu ingetin dia. Aku udah berusaha untuk keluar dari situasi dia karena aku melihat ada fokus on love. Look for the good in everyone. Walaupun banyak orang yang mendekati kamu, tetapi entah kenapa kamu masih belum bisa untuk membuka hati kamu terhadap orang lain. Karena mungkin saja love endures. Karena mungkin saja kamu merasa bahwa dia bisa kembali sama kamu. Atau kamu merasa bahwa dia ini bisa berubah ya, atau dia ini bisa datang dalam kehidupan kamu kembali. Nah, ini juga bisa ya. Jadi aku melihat ada beberapa hal di sini untuk Leo. Oke, aku cek dulu di sini ya untuk Leo. Hero of Cups sih. Oke, aku lihat ada Six of Cup. Oke, ada King of Pentacle, ada Two of Pentacle. Oke, fine. Ada King of One ya teman-teman. Nggak tahu apa yang sudah terjadi di sini, tetapi di bottom of the deck ada King of One, ada Knight of One. Intinya apa? Aku melihat ada situasi di mana bisa saja ada keinginan dia untuk kembali ya, terus saja. Intinya ya, aku melihat ada dari keseluruhan energi di dasar hati dia yang paling dalam, sebenarnya ada keinginan dia untuk kembali sama kamu di sini. Oke, aku melihat memang ada suatu situasi dia menjauh dari kamu atau kamu yang menjauh dari dia nih ya. Katakanlah dia yang menjauh dari kamu, karena aku melihat kayak love endures ini sendiri. Ada perasaan dimana kenapa sih kamu tuh udah menyerah dalam kondisi kayak gini aja udah menyerah. Nah, kenapa sih kamu menyerah kalau kondisinya kayak gini? Kenapa sih kamu udah menyerah? Nah, karena itu tadi saat aku melihat ada love endurance ini sendiri, dia kayak berpikir bahwa apakah kita bisa kalau semacam ini hubungannya ke depannya. Nah, ini. Apakah kita mampu? Apakah kita bisa? Nah, ini yang membuat dia menjauh dari kamu ya, teman-teman. Terkadang dia hanya butuh waktu untuk sendiri di sini. Ya. Terkadang dia itu kayak butuh waktu sendiri, ingin tenangin diri dulu ya. Oke, aku lihat dulu dengan hadiahnya Air of Pentacle. Air of Cups. Dia ingin menjauh dari situasi yang menurut dia itu kayak bener-bener ingin memfokuskan hati dia dulu, pikiran dia dulu. Oh ya kan, di sini aku melihat ada temperance ya teman-teman. Aku melihat ada temperance. Intinya itu dia mencoba kayak menyeimbangkan diri. Mungkin saja di sini aku melihat ada situasi emosional dia, di mana dia itu kayak butuh waktu. Aku melihat ada emosional juga ya teman-teman. Mungkin di sini aku melihat ada situasi di mana sebetulnya saat ini itu dia menginginkan apa ya? Kalau aku bisa bilang itu, di saat mungkin dia ini udah lebih enak ya, dia mampu berpikir apa yang harus dia lakukan. Dia mungkin tahu apa yang harus dia lakukan di sini, pikirannya, hatinya. Nah,
Sehingga di sini aku melihat ada Six of Cup. Ya, ada Six of Cup. Ini loh. Seperti aku bilang ya, segala sesuatu tuh kayak dia itu butuh menyeimbangkan diri antara hati dan pikirannya. Ini kayaknya dia emosional banget, teman-teman. Terus terang, aku lihat dia itu lagi emosional banget, sehingga dia itu kayak butuh waktu untuk menyendiri, atau butuh waktu untuk jeda, atau butuh waktu untuk kayak menenangkan hati dan pikiran dia saat ini, ya. Aku melihat juga ada Six of Cup. Why? Ada Six of Cup di sini. Oke, aku klarifikasi lagi deh. Six of Cup. Ada apa ini? Hubungan toksik. Bisa saja di sini kalian sering berantem ya, teman-teman. Makanya gini, apakah bisa ya? Ini kita ada fokus on love ya. Aku nggak tahu apa yang sudah terjadi. Bisa saja look for the good in everyone. Jadi kayak merasa kamu mungkin sering-sering marah sama dia, bisa juga. Atau nggak harus dengan marah, tapi ada situasi kayak, kenapa sih kamu kayak gini? Kenapa sih kamu harus kayak gini? Kan hubungan itu semacam ini, atau kayak gimana lah, aku nggak ngerti ya. Jadi kayak mungkin menurut dia ya, atau bahkan menurut kamu, karena aku melihat juga ada sisi emosional. Bisa saja kalian saling menyalahkan satu sama lain. Bisa juga ya, kalian bisa saling menyalahkan satu sama lain ya. Ini jadi kayak kita ngomong ada hubungan yang cukup toksik ya, jadi kayak banyak berantem, tetapi kita ngomong masalah di situasi ketrapping juga. Nah ini loh, ketrapping dalam hal mungkin perasaan. Jadi aku melihat ada situasi yang kapan hari aku pernah berbagi ya dengan kalian. Jika hati ini terlalu berlebihan, maka itu bisa menutupi pikiran kita. Pikiran terlalu berlebihan itu bisa menutup hati kita. Nah ini, aku melihat kalian ini ada situasi di mana nggak bisa kontrol. Kita melihat ada pikiran dia di masa lalu ya teman-teman. Ada semacam pikiran dia di masa lalu bahwa dia ini harus benar-benar difikirkan lagi, karena aku melihat ada keinginan dia untuk kembali, teman-teman, di sini. Ya, apalagi di sini aku juga ada The Hangman. The Hangman ini intinya itu bisa saja sudut pandang yang berbeda, pola pikir kalian yang berbeda. Mungkin menurut kamu seperti ini, belum tentu menurut dia seperti ini baik gitu ya. Mungkin menurut kamu baik, belum tentu menurut dia baik. Makanya kita ngomong masalah fokus on love ini sendiri, bisa saja kalian berdua ini di situasi saling membenarkan diri ya teman-teman, saling membenarkan diri bahwa apa yang menjadi pemikiran kamu ya ini adalah yang terbaik gitu loh. Belum tentu apa yang menjadi pemikiran dia ya di sini teman-teman. Makanya di sini aku melihat ada situasi dia bahwa kalau dia ingin kembali ya, kalaupun dia ingin kembali sama kamu, ada situasi-situasi yang harus dia pikirkan dulu gitu loh. Karena saat dia terhubung dengan kamu ini, dia merasa bahwa apakah bisa hubungan kita ini kalau semacam ini bisa lanjut. Nah ini loh ya. Sedangkan dia di sini aku melihat juga ada beberapa hal ya teman-teman, ada beberapa hal yang harus dia fokuskan juga di sini. Oke, aku lihat ada King of Pentacle. Ya dulu King of Pentacle lagi di sini. Oke, fine ya. Ada sesuatu yang kayaknya dia ini gini. Kita ngomong masalah King of Pentacle itu tentang ambisi, keinginan yang lebih ya. Sebetulnya aku melihat mungkin saja di sini. Ini dari kartu ini, menurut dia kamu ini adalah seseorang yang cukup ambisi. Ambisi entah itu dalam karir, entah itu dalam apalah di sini, atau bahkan dalam percintaan. Jadi berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Contoh seperti aku bilang, gue nggak suka dengan sifat lo, sekali gue nggak suka. Nah kayak gitu. Jadi lo harus berubah. Nah kayak gitu. Ya. Nih, aku melihat ada King of Pentacle. Kenapa? Ya, aku melihat ada sudut pandang lagi yang berbeda dari kamu, karena menurut kamu ya mungkin saja kenapa sih kamu melakukan ini, karena mungkin apa yang dia lakukan ini gak baik dalam hal hubungan yang baik gak semacam ini gitu loh.
Jadi kita ngomong masalah standar ya, kita ngomong masalah standar yang berbeda di sini. Nah ini, ya, di sini aku melihat ada situasi sebetulnya dia masih menyimpan ya. Aku melihat dia masih menyimpan perasaan dia sama kamu, teman-teman. Dia masih menyimpan perasaan dia sama kamu. Makanya dia ingin kembali. Di sini kalaupun dia adalah seorang laki-laki, kalaupun dia ada laki-laki ya, mantan kamu Leo, dia ini aku melihat juga termasuk kayak gini. Kalian berdua ini tipikal orang yang semangat juga ya sebetulnya untuk kerja kerasnya, sama-sama tipikal orang yang kerja keras. Atau bahkan di sini bisa saja aku melihat bahwa dia ini sedang, sebetulnya kan aku melihat bahwa ada keinginan dia untuk kembali sama kamu. Dan ada sesuatu yang harus dia pikirkan, kalaupun dia kembali sama kamu nanti dampaknya itu kayak gimana, efeknya kayak gimana. Karena ada situasi di masa lalu yang membuat hubungan ini jadinya putus. Nah, karena aku melihat juga ada keinginan dia untuk kembali sama kamu. Nah ini ya, aku melihat ada ambisi juga dari dia. Ada keinginan besar ya dari dia untuk mungkin kembali sama kamu. Karena aku melihat dia kayak menyimpan perasaannya sama kamu. Masih disimpan dengan baik di sini kalau aku lihat. Walaupun ini aku melihat juga cukup menyakitkan. Dia masih menyimpan perasaan, tapi ini cukup menyakitkan buat dia. Ya, why? Kenapa? Karena dia merasa bahwa kamu juga nggak ngerti bahwa suatu hubungan asmara itu nggak kayak gitu. Nah ini loh, saling membenarkan diri ya. Atau bahkan bisa saja bahwa dengan hadirnya Page of Cup ini sendiri, banyak hal yang sebetulnya dia juga nggak ngerti gitu loh ya. Aku melihat bahwa banyak hal yang dia tidak mengerti dalam hubungan asmara, bisa juga seperti itu. Atau bahkan ini kita ngomong keduanya ya teman-teman. Keduanya bisa juga dia merasa seperti itu, bahwa kita itu sebenarnya hubungannya yang kayak gimana sih sebetulnya, gue harus kayak gimana sih. Di sini aku melihat ada juggling ya teman-teman, makanya aku melihat ada juggling di sini. Jadi dia ini kayak berusaha untuk menyeimbangkan pemikiran dan ya kan, ada keinginan dia buat kembali ya teman-teman. Cuman kita ngomong masalah pola pikir, hati dia ini besar ya ke kamu. Kita ngomong masalah jatuh cinta. Kalau ngomong masalah jatuh cinta, iya dia jatuh cinta sama kamu, atau bahkan dia memiliki perasaan ya sama kamu. Tetapi pemikiran dia ini berbeda, bahwa situasi yang terjadi ini apakah bisa baik gitu loh. Ya, gue sayang gitu. Tapi situasi kita ini loh, nah ini loh ya. Kalau ngomong sayang itu entah kamu mau seperti apa dan bagaimana, perasaan itu tumbuhnya di hati ya teman-teman. Berbeda dengan kalau kita tertarik dengan seseorang itu secara physically ya. Tetapi kalau kita ngomong masalah sayang, berarti mau kamu modelnya kayak gimana, kamu lebih tua, lebih muda, ekonominya ada di atas, di bawah, atau kamu yang kayak gimana pun. Namanya kalau sayang udah sayang, nggak ada penilaian yang lain-lain. Berbeda kalau ketertarikan. Nah ini kita harus tahu itu ya teman-teman. Nah ini yang dia rasakan. Sayang, walaupun kamu seperti itu, rasa sayang itu sebetulnya masih ada. Tetapi secara pemikiran yang kadang-kadang itu membuat dia itu kayak, gue harus gimana sih? Nah ini loh. Ya, dia tuh kayak kadang-kadang itu ingin kembali ya. Benar-benar ingin kembali di sini. Benar-benar sebetulnya ingin kembali dan sebetulnya ingin tahu, gue harus kayak gimana. Nah ini loh ya, karena mungkin saja dia merasa bahwa walaupun banyak sekali ada situasi toksik, tetapi perasaan dia lebih nyaman sama kamu. Nah ini loh, perasaan dia nyaman sama kamu di sini ya. Di sini kalau aku melihat bahwa gak hanya kamu ya, mungkin dia juga merasa bahwa dia tuh gak ngertiin kamu. Kamu tuh kayak gini, aku melihat kalian berdua itu sama-sama mungkin mempertanyakan satu sama lain ya, mempertanyakan. Jadi kita ngomong masalah perasaan, kamu tanya, dia tuh sebetulnya sayang gak sih sama aku? Kan seharusnya kalau hubungan kan semacam ini. Nah dia juga begitu, dia tuh sebetulnya ada perasaan gak sih, sayang gak sih? Seharusnya kalau orang sayang gak kayak gini juga lah gitu loh. Nah ini
Ya, kalau aku lihatnya semacam itu untuk kalian Neo ya, untuk hubungan untuk perasaan mantan kamu di sini. Karena aku melihat memang ada situasi sebetulnya dia itu ingin kembali, cuman kita ngomong masalah antara hati dia dan perasaan dia, di mana dia selalu mengingat masa lalu ini ya, terkadang-kadang yang membuat menghambat ya. Jadi kayak penghambat dia untuk kembali sama kamu di sini. Oke, so sekali lagi itu untuk kalian. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.